Dalam pemeriksaan lanjutan kemarin, Rocky diperiksa penyidik selama 9 jam. Saat keluar dari gedung Barreskrim, Rocky bersama tim kuasa hukum Haris Azhar disambut oleh para pendukungnya. Menurut Rocky, selama pemeriksaan oleh penyidik terdapat 70 pertanyaan. Poin materi yang diajukan penyidik pada Rocky Gerung seputar ucapan kritiknya dalam isu IKN dan juga Omnibus Law. Saya katakan, saya memanfaatkan hasil-hasil riset, terutama yang bersifat mengkritik, yang memuji ya bagian yang lain tuan. Jadi bagian itu yang saya terangkan, riset LBH, riset Walhi. Jadi saya dasarkan argumen saya di dalam peristiwa itu saya memberi dua hal. Pertama, semangat perjuangan buruh. Yang kedua, peralatan konseptual untuk bertengkar dengan kekuasaan di dalam dua bidang itu, IKN dan Omnibus Law. Itu aja tuh. Mengaku sebagai akademisi berbicara sembarangan, terutama kepada pemerintah. Saya pengkritik pemerintah, saya sering gugat presiden, ketua DPR, gubernur dan sebagainya. Tapi tetap ada cara-cara yang masih bisa ditolerir, bukan mencaci maki pemimpin kita. Itu maksud saya, harus diperbanyak pengkritik pemerintah, tetapi tetap harus mengingat kita manusia beradab, berpendidikan. Jadi inilah yang saya perjuangkan ke pengadilan. Kalau pengadilan menganggap ini memang kesopanan telah dilanggar, maka dia akan dihukum. Mengenai hukumannya tergantung pengadilan. Dan terakhir, saya menyesalkan Rocky Gerung tidak hadir. Kami akan berikan ke teman-teman bukti bahwa dia berKTP di Jalan Pisang, Pasar Minggu. Itu ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ini menandakan dia pengecut. Karena dia tahu hari ini sidang pertama. Dia juga tahu, bahkan dia sudah mau menunjuk pengacara. Saya sudah tahu pengacaranya karena sudah declare kemana-mana. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Waktu itu belum ada MK. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Anda pilih semuanya, meritokrasi. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Republik ini akan maju kalau ada itu. Meritokrasi. Jika memang ingin membagi ilmu pengetahuan di dalam masjid, maka fokuskan pada keilmuannya. Tapi jika sudah begini caranya menyerempet MK yang dianggap itu sebagai guyonan, itu tidak lagi bisa dikatakan sebagai guyonan. Maka sudah disinyalir terciptanya provokasi. Provokasi bisa menciptakan sesuatu dan keadaan yang chaos dan ribut serta berisik. Dan tidak kondusifnya suatu keadaan dan suasana di dalam suatu negeri. Ilmu yang diberikan oleh Pak Anies Baswedan apabila diserap dengan baik oleh pendengarnya itu adalah merupakan ilmu sangat bermanfaat dan tentunya bisa dipakai oleh segenap jamaah di kehidupan sehari-hari. Yang mana Pak Anies Baswedan bercerita tentang pentingnya meritokrasi di sebuah negara. Namun sayang disayang, jika Pak Anies mengatakan telah hilangnya meritokrasi di negara ini, itu sangat disayangkan sekali ya, karena itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Meritokrasi itu adalah sebuah sistem politik ya teman-teman. Sebuah sistem politik yang memungkinkan orang yang memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan yang lebih dari yang lainnya untuk memegang suatu jabatan atau dicalonkan. Jadi dengan kata lain, orang yang benar-benar dicalonkan dalam kontestasi politik itu haruslah benar-benar orang yang memiliki kemampuan di bidang apapun sesuai dengan tupoksinya. Namun ketika Pak Anies mengatakan di negara ini telah hilangnya meritokrasi, itu artinya adalah Pak Anies mengatakan negara ini tidak akan bisa maju. Jadi terpilihnya Prabowo dan Gibran itu bukan hasil dari meritokrasi. Padahal sebagian orang menilai bahwasannya Gibran sudah menjabat 2 tahun sebagai wali kota dan itu juga banyak sekali prestasinya dalam membangun sebuah daerah. Begitu juga Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto memiliki latar belakang ganda ya. Beliau juga militer, juga pengusaha, yang mana beliau juga sudah ikut serta dalam membangun negeri. Meritokrasi tidak hanya berjalan ketika Pak Anies ikut juga dalam kontestasi politik. Meritokrasi tidak bisa dikatakan mati hanya karena Pak Anies tidak ikut berkontestasi politik di Indonesia. Koreksi saya jika saya benar. Ya teman-teman, tadi Anies Baswedan katakan bahwa di dalam sebuah pemerintahan ya, apa ada istilah yang tadi meritokrasi.
katanya ketika memilih seseorang itu tanpa pandang bulu. Pertanyaan saya, apakah ketika Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, dia pilih dia punya apa dia nama itu tuh, TGUP atau apa itu? Itu apakah tanpa pandang bulu atau seperti apa? Kemudian berbicara tentang Rocky Gerung, ya Rocky Gerung yang dalam setiap ocehannya selalu mencaci maki, ya mencaci maki presiden dengan kalimat bajingan tolol. Nah, ini yang menurut saya sangat tidak baik ya. Apalagi hal ini dia berbicara di depan TV nasional yang mungkin ya, yang mungkin di situ ditonton oleh anak-anak juga. Ya, bagaimana seorang rakyat ya mencaci maki seorang pemimpin negara. Ya, bahkan ada seorang bapak tadi, seorang pengkritik pemerintah, dia bilang akhlak itu digunakan ya. Mengkritik itu ada cara-cara yang bisa ditolerir, bukan dengan cara mencaci maki pemimpin kita. Ya, memang pengkritik pemerintah itu perlu ada, perlu diperbanyak. Tetapi sebagai manusia yang beradab, ya kita harus menjaga tata bahasa. Tidak harus mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang kotor, ya, apalagi kepada presiden. Semua catatan ini yang saya pegang. Satu hari ganti rezim, gue penjarain kalian semua, saya bilang. Jadi ternyata Kejaksaan Agung punya data lebih banyak dari yang saya tahu. Saya kaget-kaget. Kaget-kaget. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga. Saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok saya juga ya, saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Pak Ahok, apa kabar? Sehat? Gimana? Lagi kaget? Kaget ya? Lihat hasil kerjanya Kejagung. Punya data, catatan yang lebih banyak dari yang Pak Ahok tahu ya. Tapi menurutku wajar lah kawan-kawan kalau Pak Ahok ini kaget-kaget. Karena kan ya beliau kan bilang dia di atas, komisaris utama di atas. Jadi nggak tahu di bawah-bawah kerjanya apa. Gitu kan Pak Ahok? Tapi kupikir kawan-kawan setelah keluar dari Kejaksaan Agung, beliau sama seperti kemarin kan, macan gitu. Saya penjarakan kalian semua, saya sudah beberkan semuanya kepada Kejaksaan Agung. Kupikir begitu, harapanku begitu. Ya kan, sama seperti di narasi dan liputan 6 kemarin. Tiba-tiba melempem. Tapi saranku Pak Ahok, kalau bisa kagetnya disimpan dulu deh, jangan sekarang. Lebih bagus kagetnya nanti, ya kan? Karena sudah ada nih pengumuman dari Kejaksaan Agung. Nih lihat deh, ya kan, akan ada tersangka baru kasus Pertamina. Nah, siapakah dia? Apakah si atau Pak Ahok? Enggak lah, nggak mungkin. Pak Ahok kan kerjanya bagus sebagai komisaris utama. Canggih dia mengawasi semua. Nggak mungkin lah Pak Ahok. Kalian ngarang-ngarang aja. Mengapa Pak Prabowo setiap dalam pidatonya selalu mengatakan saya siap mati untuk melawan korupsi? Ya, itu tuh kenapa? Jadi kita bahas ya. Jadi gini, berkali-kali ya Pak Prabowo selalu bilang saya siap mati. Kesannya itu ya, kesannya bagi orang yang tidak paham itu omon-omon memang. Dan terlalu lebay mungkin ya, tapi seorang presiden ketika dia mengatakan itu artinya sangat dalam ya. Jadi artinya apa? Yang pertama, mafia yang sudah mengakar ya oligarki itu kan bekerja sama dengan partai ya, melalui pejabat-pejabat atau birokrat. Itu kita katakan semua mafia ya. Itu yang mengakar dan luar biasa ya, yang korupsinya gila-gilaan, yang melakukan pungutan gila-gilaan, itu memiliki kekuatan yang nggak sembarangan. Karena apa? Di balik mereka ada partai, ada oknum-oknum, organisasi bersenjata ya kayak Polri dan TNI juga gitu ya. Jadi nggak mudah gitu ya. Nah, nggak mungkin seorang presiden itu lebay, ngomong selalu siap mati, siap mati. Emang kenyataannya Pak Prabowo itu diincer. Karena sekarang dengan cara efisiensi, itu banyak yang terganggu.
ya, yang biasanya mereka mudah ya merampok ya bersama ya, sekarang digoyang, dibongkar itu semua. Ya tentu saja mereka akan melawan. Ya. Ini yang sebenarnya sama-sama kita harus pahamin. Jadi itu bukan sesuatu yang lebay. Pak Prabowo itu memberikan ya kepada masyarakat ya informasi bahwa ini ada pertarungan yang sesungguhnya. Jadi kita kasih dukungan lah Pak Prabowo, kita doakan sama-sama jangan sampai Pak Prabowo di tengah jalan dihajar sama orang-orang itu. Gitu ya. Ini nih para gerombolan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ini sudah berulang kali mengfitnah Pak Jokowi. Sudah berulang kali menyudutkan Pak Jokowi. Masalah minyak dioplos yang salah Pak Jokowi. Masalah Pertamina dikorupsi yang salah Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah jadi masyarakat biasa. Jangan kalian kait-kaitkan lagi. Ini Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi bangkit Bapak. Jangan mau difitnah lagi. Bersihkan orang-orang kayak gini Pak. Tuntut Pak atas pencemaran nama baik Bapak. Bapak semakin diinjak-injak kalau diam aja Pak Jokowi. Bangkit Pak. Saya dukung bangkit Bapak. Jangan mau diinjak-injak, difitnah terus. Ya itu teman-teman ya. Mengingatkan apa yang disampaikan oleh Ahok dalam kasus korupsi di Pertamina ya, yang dimana nilainya hampir kurang lebih 1.000 triliun. Ahok bilang saya mempunyai banyak bukti ya, saya mempunyai banyak bukti dan nanti akan saya bongkar semua. Tapi setelah Ahok dipanggil, dia terkaget-kaget karena buktinya punya kejaksaan lebih banyak. Ibaratnya Ahok di lutut, kejaksaan di kepala. Jadi Ahok jadi terkaget-kaget, termasuk saya juga terkaget-kaget. Ya kira-kira setelah ini Ahok nanti mau bilang apa lagi ya. Padahal kita berharap ketika keluar dari kejaksaan itu dia bilang saya akan penjarakan kalian semua. Tapi ternyata apa reaksi dari Ahok? Terkaget-kaget. Sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan. Setelah Hasto menjalani sidang perdana, ya, maka anak banteng pun mengeluarkan fitnah terbaru. Anak banteng ini bilang, sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur. Lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Nampaknya Banteng sedang ketar-ketir. Karena apa? Banteng ini takut, ya kan? Nanti nyanyi Hasto. Aneh kalian ya, Banteng ini. Kenapa? Takut kok, Ded? Ya, ada yang nyanyi nanti. Tersangkut lagi, ada dari Banteng. Jadi kau bikinlah framing, ya kan? Kau bikinlah fitnahan baru kepada Bapak Jokowi. Bapak Jokowi sudah membalasnya, ya kan? Itu kan kemarin ada videonya Pak Jokowi. Ini berbarengan videonya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ditanya sama wartawan. Pak Jokowi bilang, ya, kalau kau mau fitnah Pak Jokowi itu, kan kau bilang sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, utusan dari Pak Jokowi maksudnya. Kata Pak Jokowi, ya kan, kau sebutkan nama. Siapa yang diutus Pak Jokowi menjumpai kau? Makin lama makin pau kali Banteng ini. Terus dia bilang Pak Jokowi juga, ya kan, nggak ada kepentingan. Ya, apa coba kepentingan Pak Jokowi? Logikanya, mengutus seseorang untuk berjumpa dengan kalian, ya, meminta supaya Sekjen harus mundur. Emangnya kau pikir Pak Jokowi menjadi Sekjen Banteng? Jangan-jangan kau yang berniat menjadi Sekjen, ya kan? Ada-ada aja. Terus kau bilang lagi kan, lalu jangan pecat Jokowi. Pak Jokowi aja bahagia keluar dari Banteng. Kan nggak mungkin dia nyuruh orang, ya kan, untuk jumpai kau. Emangnya kau siapa? Terus kau bilang lagi, ya kan, terus menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target pihak kepolisian dan KPK. Aduh, memang mungkin ada yang mau ditarget ini, ya kan, kader dari PDI. Jadi sebelum ditangkap,
kan kau suap-suap dulu lah, nanti kalau udah ada yang ketangkap ya kan baru lagi nanti kau bikin video lagi. Kan sudah saya bilang ya, ada yang menjadi target. Ilmu kau itu ya, ilmu kau itu udah nggak main lagi, brother. Basi ilmu kau itu. Udah jelas-jelas memang dari kader kalian yang banyak ketangkul, banyak bekasus ya kan. Seolah-olah kau bikinlah sekarang fitnah baru. Pak Jokowi ngutus orang untuk menjumpai kami. Kaminya siapa? Yang diutus siapa? Kalau memang kau betul, kau cakap aja terang-terang. Pak Jokowi mengutus si ini untuk menjumpai kami, si anu kayak gitu. Kau mau fitnah orang, ya kan? Tapi nggak berani bicara kenyataan. Usahakan semua buat kalian ya, para kader Banteng, berhentilah kalian tuh menjadi tukang fitnah. Nampak kali sekarang ini partai kalian tuh udah nyungsep. Kalau seandainya kader-kader dari PDI seperti kau ini yang kerjanya cuma buat fitnah sana sini, yakinlah PDI itu ya kan akan tumbang. Tak ada lagi orang yang percaya sama PDI. Karena apa? Kesalahannya itu dari kader-kadernya sendiri. Kader-kadernya yang suka sekali memfitnah sana sini. Masa ketum kalian membiarkan kader-kadernya memfitnah sana sini? Di media-media sosial menebar fitnah terus. Sekali-sekali bicara kejujuran walaupun pahit. Lagian Pak Jokowi sudah disangkal sama Pak Jokowi. Nggak ada kata Pak Jokowi. Kalau ada kau sebutkan siapa biar jelas. Tuh ditantang kau tuh sama Pak Jokowi. Itu bermantap Pak Jokowi. Ya sekali ini ya kan jangan sabar lagi Pak. Udah cukup bagi Bapak. Bapak kan udah bilang ya kan, saya itu udah diam loh ya. Dipitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ini yang saya tunggu-tunggu dari seorang Joko Widodo. Bapak Jokowi ya, sekali ini kalau ada yang memfitnah Anda, perkarakan Pak. Kalau ada yang menjelek-jelekkan Anda Pak, ya ada yang memaki Anda, ya kan Pak, jangan ngalah lagi Pak, perkarakan biar mereka tahu siapa Joko Widodo. Kesabaran Bapak itu yang bikin kita ini kadang-kadang gede juga Pak. Bapak terlalu sabar. Selama ini 10 tahun Pak, 10 tahun lebih Bapak sabar terus, dihina orang, direndahkan orang, difitnah orang, sabar aja. Sekali ini lawan Pak Jokowi ya, saya ini orang yang mencintai Anda. Saya selalu dengan kesabaran Anda Pak Jokowi. Tapi kadangkala ya Bapak juga harus speak up. Bapak juga harus memperkarakan orang-orang yang sudah memfitnah Bapak. Jangan sabar aja, jangan diam aja. Kenaan orang nih Pak, orang ini bisa menghina, mencaci maki Bapak, menjelek-jelekkan Bapak ya, memfitnah Bapak, karena selama ini mereka tahu Bapak itu sabar. Saya rasa ya udah cukuplah Bapak mengalah terus. Udah cukuplah Bapak bersabar terus. Lawan Pak, perkarakan. Biar mereka tahu kita rakyat Indonesia mencintai Bapak, sudah menunggu lama supaya Bapak bertindak. Buat kawan anak Banteng yang suka menebar fitnah ya kan, tanpa bukti ya, berhentilah. Partai kalian itu ya kan akan musnah kalau kader-kadernya semua sama seperti kau ini, tukang fitnah. Bolo, nih ada kabar baru Bolo. Statement dari Pak D Jokowi. Ini serius Bolo ya. Ini serius. Coba dikatakan ya Bolo, terkait dengan isu yang beredar, dikatakan kalau Pak D katanya minta Hasto dipecat, Pak D Jokowi tetap di PDI Perjuangan ini Bolo ya. Benar-benar klarifikasi dari Pak D Jokowi ini. Apa kemarin dari PDI Perjuangan kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, itu biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Ya. Amit Bolo ya. Dari apa yang disampaikan oleh Pak D ini, rasa-rasanya wong PDI Perjuangan ini ora mikir rumusnya piye. Ketekan ngendi Pak D Jokowi kalau melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Lah Pak D Jokowi pernah jadi wali kota Solo 2 periode, gubernur saat itu
daerah khusus ibu kota Jakarta, presiden 2 periode, kuwi ora perlu harus jadi ketua umum loh. Iya toh. Dan terus dibuktikan pilkada-pilkada kemarin. Coba basis-basis yang tidak di di situ Pak D memberikan dukungan kan banyak yang kalah juga kan. Berarti kan Pak D Jokowi efek itu kan luar biasa. Ini harusnya disadari, ora rubet kayak gitu terus. Harusnya kan segeralah melakukan evaluasi internal PD itu. Oh ya, ini kaderku yang terbaik. Kader terbaik sampai mendapatkan posisi puncak pemerintahan sebagai presiden dan kepala negara malah dikuyo-kuyo. Sementara yang hanya, mohon maaf ya, hanya sekjen, bahkan masih dalam proses hukum, malah seperti di sobio-sobio. Ini kadang jadi rakyat ini bingung, ini piye jenis sebenarnya wong politik-politik itu. Ya. Tapi boleh ya, yang perlu diperhatikan betul itu apa yang disampaikan panjenengan Pak D Jokowi. Pak D Jokowi itu kan kalau kita perhatikan kan benar-benar megang filosofi Jawa. Selama ini kan meneng semeleh, terus ngalah. Sebenarnya kalau sudah seperti ini, jangan terus dikuyo-kuyo, karena bar ngaleh itu kan terus ngaleh. Jadi bar ngalah itu ngaleh. Pak D itu kan sudah ngalah selama ini dikuyo-kuyo gitu. Akhirnya kan ngaleh, mengalihkan. Nah, mengalihkan kayak kemarin kan mengalihkan dukungannya pilkada umpama di Jawa Tengah tidak diberikan kepada calon dari PDI Perjuangan tapi kepada Pak Lutfi. Itu kan ngalih namanya, mengalihkan. Tapi yo aja terus dikuyo-kuyo terus kayak gitu. Sampai Pak D kan bilang itu ngendikan, aku selama ini wis ngalah. Kurang sabar piye? Tapi sabar ki ada batasnya. Nah, ini masih ada dua filosofi Jawa itu. Kalau ngalih masih terus ditekan, dihina, dicaci maki, ini ada dua ini. Apa? Yang tadi semeleh, ngalah, ngalih, ini so ngamuk. Ngamuk ini ngamuk itu sesaat. Tapi saya yakin Pak D Jokowi enggak lah, bukan karakternya yang ngamuk ini ya. Nah, ini kalau kesabarannya sudah biasanya mentok, maka ngamuk itulah. Makanya kan sering kita amuk, ada amuk masa dan seterusnya, biasanya kan sudah mentok di tingkat kesabarannya. Tapi ngamuk ini kan sesaat. Nah, yang gegirisi itu yang kelima ini. Yang kelima apa? Ngedan. Ngedan itu orang waras tapi memetamorfosis dirinya ngedan. Nah, ini paling gegirisi. Paling gegirisi. Kita kan wah, kalau sudah ini kita sudah nggak bisa nebak, nggak bisa mengidentifikasi, nggak bisa, sulit lah. Makanya ayolah kita bangun para elit-elit politik di negeri ini. Kita bangun suasana politik, kondisi politik, apalagi sekarang di bulan Ramadan ini yang indah, damai. Biar kita rakyat ini bisa menikmati permainan-permainan politik para elit politik itu juga dengan indah, damai, dan nikmat. Oke, Bolo, tetap semangat. Jaga puasanya. Mohon maaf. Ya, itu tadi ya. Deddy Sitorus bilang sekitar tanggal 14 Desember katanya ada utusan khusus yang yang ditunjukkan oleh Bapak Jokowi untuk menghadapi PDI Perjuangan, ya. Katanya sekjen harus mundur. Kemudian jangan pecah Jokowi. Katanya yang datang itu ada 9 orang. Kira-kira pertanyaan saya, kenapa baru sekarang mereka datang? Ya, kenapa baru sekarang? Sekarang saya yakin PDI Perjuangan itu menyesal ya memecat Pak Jokowi. Apalagi setelah Hasto jadi tersangka dan bahkan sudah menjadi tahanan KPK. Ya, memang agak aneh. Sebaiknya ya, kalau misalnya saya boleh usul, sebaiknya ya PDI Perjuangan itu fokus di internal partai, memperbaiki kondisi partainya itu, ketimbang hanya mau mencari masalah dengan Pak Jokowi. Itu nggak ada untungnya ya. Kira-kira komentar teman-teman seperti apa? Apakah PDIP akan tenggelam di 2029? Coba tulis di kolom komentar ya.